Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua di kesempatan siang hari ini? Saya ingin eh, berbagi apa ya namanya ya? Berbagi ilmu bagi kita semua yang mungkin ingin belajar tentang persentase. Persentase atau persen ya. Saya tidak tahu ini pelajaran kelas berapa. Yang jelas ini pelajaran sebenarnya pelajaran sederhana. Mungkin tingkat SD ada persentase ya. Persentase atau persen biasanya dilambangkan dengan ya, ini adalah lambang persen ya. Apa arti persen? Per 100 ya. Jadi persen itu adalah X dibagi 100. Setiap pembilang yang dibagi dengan 100 disebut dengan persen. Contohnya, apa contohnya? Contohnya, seorang karyawan seorang karyawan sebuah konter HP di Korea Selatan akan mendapatkan salary dalam kurung gaji atau upah dari hasil bekerja sebesar 1.800.000 dalam apa namanya, kalau kalau Indonesia tuh rupiah ya. Kalau Korea Selatan mata uang ya. Dalam mata uang Korea Selatan. Mata uang Korea Selatan apa ya? Coba kita cari. Mata uang Korea Selatan. Ya, mata uang itu currency. Mata uangnya adalah won. Yang jawab yen tadi salah ya. 1.800.000 won. Mata uang itu mata uang simbolnya adalah ini ya simbolnya. Kita loh nggak pernah tahu kalau simbol mata uang Korea Selatan itu begitu. Ternyata penulisannya sama kayak ini juga ya. Penulisannya sama kayak Amerika juga. Jadi eh, di wonnya dulu baru 1.800.000. Sudah? Seorang
karyawan sebuah counter HP di Korea Selatan akan mendapatkan salary, gaji atau upah dari hasil bekerja sebesar 1.800.000 won per bulan. Per bulan. Karyawan tersebut akan mendapat potongan dari gajinya sebesar 3,3%. Berapakah gaji bersih yang dia terima? Berapakah gaji bersih yang diterima? Ya. Berapakah gaji bersih yang akan diterima? Ke bawahnya nggak kelihatan ya. Oke. Ya. Persentase atau persen, simbolnya adalah seperti ini. Persen itu adalah X dibagi 100, pembilang dibagi dengan 100. Setiap yang dibagi 100 itu adalah disebut dengan persen. Contohnya, coba nanti saya salah memberi informasi ke kalian ya. Oke. Persentase atau per 100 adalah sebuah angka atau perbandingan rasio untuk menyatakan pecahan dari 100. Ya. Persentase atau per 100 adalah sebuah angka atau perbandingan rasio untuk menyatakan pecahan dari 100. Bener, sama aja kok artinya sebenarnya dengan ini ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal kita. Seorang karyawan sebuah counter HP di Korea Selatan akan mendapatkan salary, gaji atau upah dari hasil bekerja sebesar 1.800.000 won per bulan. Karyawan tersebut akan mendapat potongan dari gajinya sebesar 3,3%. Berapakah gaji bersih yang diterima? Oke, saya ambil eraser dulu. Oke, kita coba hitung persentase dari 1.800.000 won ya. 1.800.000 won. Coba whiteboardnya lebih kita dekatkan. Oke, biar lebih enak ya. 1.800.000 won. 3. Wah, ini nggak enak whiteboardnya. Board marker bukan whiteboard. Board markernya tuh nggak terang. Kita ambil yang terang aja, ini loh, terang. 3,3% dari 1.800.000 won sama dengan, harusnya kalau matematika itu diketahui dulu ya. Coba kita diketahui dulu. Aku tuh rindu matematika loh ya. Pelajaran yang paling suka itu matematika. Matematika, setelah itu bahasa Inggris, setelah itu melukis. Sudah. Iya, sebenarnya saya tuh sangat suka melukis. Cita-cita kecil saya itu ingin jadi seniman lukis. Bahkan saya itu pengennya jadi seniman lukis seni rupa. Jadi khusus ke wajah.
melukis wajah. Tapi ya Allah kan lebih tahu yang terbaik buat kita manusia. Kalau saya akhirnya jadi pelukis wajah, ya begitu deh. Begitu. Performance saya lebih baik hari ini karena permintaan dari adik saya. Kebetulan juga yang minta untuk penghitungan persentase ini juga adik saya. Oke. Kalau matematika itu saya ingat seorang guru saya yang selalu memarahi saya tapi menyayangi saya ya. Saya ingat sekali dengan Bapak Subran Jamil. Kalau gelarnya itu Dokter Andes Subran Jamil MM. Beliau adalah guru terbaik SMA Negeri 1 Pagar Alam di era saya tahun 2000-an. Beliau adalah guru matematika saya, dan saat saya SMA saya termasuk siswa yang gila akan referensi. Jadi saya punya banyak buku dari berbagai penerbit untuk semua pelajaran. Apalagi matematika itu pelajaran yang paling saya sukai. Jadi saya memiliki sekian banyak penerbit dari PT Intan Pariwara, Erlangga, 3 serangkai, bahkan yang lainnya. Jadi saya selalu bawa 5 bahkan lebih buku referensi setiap datang ke sekolah. Itu untuk satu mata pelajaran. Kalau banyak mata pelajaran, sehari itu bisa 4 mata pelajaran, maka saya bawa buku referensi itu mungkin lebih dari 20 buku dari berbagai macam penerbit. Kalau matematika masih enak saya buka ya. Kalau pelajaran lain kayak pelajaran biologi, aduh, pasti buku biologi saya rapi. Tapi saya paling suka menstabilo dengan warna-warni, dan pena juga dengan pena warna-warni. Jadi saya tuh suka semua yang indah dan cantik sebenarnya. Sebenarnya saya juga suka dulunya melukis wajah saya, maksudnya memake up wajah saya tuh biar penuh warna-warni. Jadi apapun yang warna-warni itu biasanya akan lebih ceria. Kok menyimpang kemana-mana? Kita masuk ke mengetahui ya, diketahui. Yang diketahui apa? Nominalnya ya. Berarti kalau nilai nominal adalah nominalnya gaji pekerja. Gaji adalah 1.800.000 won. Persentase potongan ya, potongannya adalah 3,3%. Ditanya berapakah gaji bersih? Berapakah gaji bersih? Tanda tanya. Baru pembahasan. Tentunya salam rindu juga buat murid les privatku yang ada di Kota Pagar Alam ya. Saya rindu loh sama murid les saya. Murid les saya itu dari kelas 4 SD sampai dia kelas 2 SMP. Jadi lama sekali saya bersama dia ya. Iyalah, salam rindu buat Alisa Jasmine Leonardus ya.
Sebenarnya saya juga baru membuat kebersamaan bersama Evan Susanto, anaknya anaknya Koko Dedi Susanto ya, yang asli Cina juga. Ada ini, ada suara-suara berisik yang nggak jelas ya. Tapi kita abaikan saja, kita lanjutkan ke sini. Diketahui gaji seorang karyawan itu 1.800.000, potongannya 3,3%. Berapakah gaji bersihnya? Maka kita hitung dulu gaji kotor. Gaji kotor. Kok kotor sih gajinya? Iyalah karena kena potongan, jadi kotor. Ingat betul saya pelajaran ekonomi ini. Potongan-potongan. Gaji kotornya adalah 1.800.000. Nolnya 1.800.000 dikali 3,3% sama dengan 1.800.000. Udah nggak kelihatan lagi ya. Berarti kalau sudah nggak kelihatan lagi, posisi papan tulisnya harus diangkat. Kita angkat. Bisa dilihat agak kecil ya, tapi suara saya cukup ada powernya kan. Kita hapus saja soalnya. Kalau SD guru matematika saya tuh namanya Pak Yon. Orangnya tegas dan cerdas. Iyalah, guru SD Negeri 10 Pagar Alam. Sekarang udah mau pensiun. Kemudian SMP ada guru saya itu, Ibu, pernah tuh diajar oleh Bu Nur Aini, rumahnya di Dusun Pagar Alam. Kemudian ada ibu yang sukunya Jawa itu yang di kelas 3 SMP. Ada ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi saya lupa nama beliau itu. Siapa yang punya anak? Saya sempat les juga sama beliau itu. Tapi guru itu satu-satunya guru matematika yang kalau kelas 3 SMP itu guru matematika itu yang nggak bisa marah. Jadi gurunya itu cuma bisa senyum, mengajar dengan baik, lemah lembut. Tapi bahkan saya lupa nama beliau. Cantik, berarti beliau tuh cantik, soleha, cerdas. Iya, guru kelas 3 SMP Negeri 1 Pagar Alam. Tapi yang SMA juga jarang marah gurunya. Karena yang SMA itu Pak Subran Jamil itu, beliau itu seorang kiai. Kalau yang SD itu Pak Yon itu orangnya tegas. Sebenarnya kalau tegas itu bukan, tapi kalau kita bilangnya kayak yang pemarah ya. Kalau guru begitu tegas, kayak saya juga terkenalnya guru yang pemarah, padahal saya tuh tegas. Nggak selesai ya, soalnya sedikit tapi nggak selesai. Diketahui gaji 1.800.000 won, potongannya 3,3%. Ditanya berapakah gaji bersih? Pembahasan. Gaji kotornya 1.800.000 dikali 3,3% sama dengan 1.800.000. Tuh kebanyakan nolnya. 1.800.000 dikali 3,3 dibagi 100. Karena tadi kita sudah tahu semua bahwa saya lihatnya di Wikipedia, ensiklopedia bebas ya, yang ada di internet, sumbernya id.wikipedia.org /wiki/persentase.
bahwa dalam matematika persentase atau per 100 adalah sebuah angka atau perbandingan rasio. Rasio itu kan artinya memang perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Oke. Sama dengan 1.800.000 dikali 3,3 dibagi 100. 1.800.000 dikali 3,3 bagi 100, kita langsung bagikan. Bisa manual, bisa menggunakan kalkulator, bisa juga menggunakan Excel. Tapi untuk tingkat SD, SMP, SMA tidak diperkenankan untuk menggunakan kalkulator. Jadi manual pembagiannya akan disuruh membagi manual. Tapi untuk tingkat perguruan tinggi, saya nggak tahu kalau memang mereka jurusan pendidikan matematika. Kalau pendidikan matematika mungkin tidak memakai kalkulator, tapi untuk jurusan lain seperti jurusan teknik sipil, begitu juga jurusan ekonomi, semuanya menggunakan kalkulator dan Excel untuk mempermudah hitungan yang bukan hitungan sederhana-sederhana saja, tapi hitungan-hitungan yang jauh lebih banyak. Kalau kayak teknik sipil itu hitungan untuk mekanika teknik itu 0 komanya tuh ke arah ke belakang, makanya harus menggunakan kalkulator yang apa ya namanya itu, saya lupa, kalkulator yang digitnya tuh banyak. Kalau enggak pusing untuk menghitung beban angin ya. Oke, 3,3 dari 100 adalah 0,033 ya. Ini gampang sebenarnya, 3,3. Coba kita cara manual dibagi 100. Ya. Kita coba manual kan. 3,3 dibagi 100 sama dengan, yang pertama buang komanya, nolnya naik. Berarti iya ya. Buang komanya, nolnya naik, kemudian 33. Bentar dulu. Kalau desimal itu pertama 0, nolnya sudah di atas 0, setelah itu buang komanya, nolnya naik. Buang komanya, nolnya naik. Setelah itu 33, buang, benar-benar ya, 3,3 dibagi 100. Pertama nolnya naik, 0, berarti 0 ini juga langsung kebuang. Tinggal sisanya adalah 1. 33 bagi 1, 33. Maaf ya guru matematika. Caranya jadi begitu ya. 3,3 dibagi 100, ketika mau desimal akan ketemu 0, 0, artinya kebuang 0, 1. Dibuang maksudnya dihapus 0, 1. Setelah itu di belakangnya akan masuk 0 lagi, jadi buang lagi 0, 1-nya, sisa 33. 33 dibagi dengan 1 adalah 33. 33 dikalikan dengan 1, 33, maka di sini akan jadi 0. Itu secara manual. Lebih cerdas lagi pasti guru matematika ya, kalau saya kayak gitu baginya. Kadang saya dulu cukup kreatif ketika belajar matematika. Guru saya mengajarkan dengan metode yang lebih rapi. Saya akan mencari metode lain yang bagi saya lebih mudah tapi hasilnya tetap benar. Kadang ada guru saya, ada orang yang kok begitu, kok beda, tapi sebenarnya intinya saya sedang mencari langkah yang lebih mudah berdasarkan kreativitas otak saya. Tapi kadang ada yang tidak bisa menerima. It's the life ya. Oke. Kemudian 1.800.000 dikali 0,033.
Dapat berapakah? Saya sudah kalikan sebenarnya dengan menggunakan Microsoft Excel. Dapatnya 59.400. Gimana kalau manualnya? Kalau manualnya kita akan buang. Pertama, ketika kita buang 10, maka akan terbuang 0 di sini, ya. Di won-nya. Buang lagi 01, terbuang 0 di sini. Maka sisanya adalah 18.000 dibagi 33. Kita coba 18.000 dibagi 33. 18.000 dibagi 33. Kenapa saya sepertinya melakukan kesalahan? Rp1.800.000, ya. Bentar. 1.800.000 dikali 0,033 akan membuang tadi sebenarnya ini bisa langsung dibuang, ya. Ini bisa langsung dibuang sebenarnya ketika di sini aja. 3,3 dibagi 100. Tidak usah kita desimalkan aja biar mudah, ya. Di sini kita buat lebih mudah saja. Nah, tadi ini 1.800.000. Kalau begini akan lebih pusing. Ini lebih mudahnya. Jadi 1.800.000 dikali 3,3 dibagi 100. Yang ini yang biar tidak rancu kita buang di sini. Kan? Yang 100 ini 2 nolnya. 2 nol di sini buang. Jadi sisa 18.000 dikali 3,3. Nah, yang ini lebih mudah. Kalau kita mau buang koma ini kita buang, ini dibuang komanya. Ketika koma ini dibuang, 0 di sini kebuang. 1.800 dikali 33 dapat berapa? 18 dikali 33. 3 kali 8 24, 1 kali 3 tambah 2 5, 3 kali 8 24, 1 kali 3 tambah 2 5, 4 9 5. Nolnya diapakan? Tambahkan, ya. 59.400. Ini metode mudahnya. Ngapain ribet-ribet? Dapat 59.400. Apa ini 59.400? Persentase gaji kotornya, ya. Persentase gaji kotor, bisa, ya. Jadi berarti ini adalah persennya atau potongan persennya. Potongan persennya adalah 59.400. Jadi gaji bersihnya berapa? Gaji bersihnya adalah gaji kotor dikurang persentase potongan, ya. Sama dengan gaji kotornya tadi berapa? 1.800.000 dikurang dengan 59.400 sama dengan dapat berapa? 1.740.600 rupiah, ya. 1.740.600 rupiah. Kok rupiah sebelah sini? Won, ya, won. 1.740.600 won. Bagaimana kalau ngitungnya manual? Kita coba hitung manual, ya. Kita coba hitung manual. Yang ini tadi selesai. Kita selesai yang ini. Coba kita hitung manual. Bisakah?
Ibu Melinda ini menghitung manual, kita lihat 1.800.000 dikurang 59.400. Kalau anak-anak yang baru belajar matematika itu kalau pengurangan semuanya dikirikan semua, padahal kalau dia mengurang itu kan harus dikanankan ya. Kayak gini kan, 1.800.000 dikurang 59.400. 0 dikurang 00, 0 dikurang 00, 0 dikurang 4 tidak bisa, pinjam. Itu kata guru-guru. Pinjam di sini 1, yang ini tinggal 9. 10 mana dia? 10 dikurang 4 6, 9 dikurang 9 0. Bagaimana dengan sampingnya? Apakah sampingnya berubah juga? Di sini juga berubah ya. Coba. 9 kurang 5 4. Kemudian ini juga berkurang jadi 7. Nah. 1.740.600. Gugup-gugup ya saya menyampaikan. Takutnya hitungan manualnya kepleset. Oke, itu dia hitungan manualnya untuk 1.800.000 dikurang 59.400 adalah 1.740.600 won. Jadi gaji bersih yang diterima karyawan konter HP tersebut adalah 1.740.600. Apalagi yang ingin kita cari? Selanjutnya, kemudian ada tambahan soal berikutnya. Apa tambahan soal berikutnya? Kita hapus dulu yang ini. You must delete this note. Ya, kita harus menghapus catatan yang ini. Oke. Ya. Lumayan. Biasanya kalau menghapus biasanya kalau di tempat dahulu di pagar alam saya selalu meminta students my colleague ya untuk menghapus papan tulis karena saya paling tidak suka berdebu. Tapi tidak suka bersih-bersih. Oke, 1.740.000 juta. Betul lah, kok saya muter-muter. 1.740.600 won kita akan jadikan rupiah. Seorang karyawan tersebut menyatakan bahwa calon karyawan ya, bahwa ketika dirupiahkan, ketika gaji dirupiahkan, maka nilainya bisa menjadi 21 juta rupiah ya. Rupiah itu bisa koma 00, bisa juga koma min gitu ya. Ketika gaji karyawan tersebut dirupiahkan, maka nilainya menjadi 21 juta rupiah. Pertanyaannya adalah berapakah nilai tukar won terhadap rupiah ya? Berapakah nilai tukarnya
kita akan cari nilai tukarnya sekarang. Teng deng. Kita try to delete the other node. Kita hapus yang lainnya. Sebenarnya dulu waktu saya mau move to Balikpapan, sebenarnya My English Language Center Pagar Alam itu mau buat bimbel, dan saya mau nyebrang studi namanya. Nyebrang lesson, apa namanya, silang. Penyeberangan pelajaran. Jadi saya pengen ke matematika sebenarnya. Jadi karena saya hobi pelajaran matematika, saya pengen untuk bisa kembali mengenang pelajaran matematika. Makanya dulu ketika sebenarnya My English Language Center bercita-cita buka bimbel di di kursus mereka. Jadi rencana planningnya My English Language Center itu mereka akan buka bimbel yang basically-nya memiliki bilingual, jadi dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ketika pelajaran matematika ada selipan juga bahasa Inggris. Jadi anak-anak yang les, kursus, dan bimbel di My English Language Center itu bisa menguasai dua bahasa, karena cikal bakal berdirinya My English Language Center Pagar Alam itu adalah bahasa Inggris. Salam rindu My English Language Center Pagar Alam. Yalah, seperti kerinduan kalian kepada saya. Cie. Salam rindu Coach Harry, Miss Winda, kemudian Coach Egi, Coach Algi. Salam rindu dari saya di Balikpapan. Terima kasih karena saya memiliki rumah terbaik di Kota Pagar Alam itu ya, My English Language Center Pagar Alam. Dan tentunya tidak lupa juga buat Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Salam rindu buat semua mahasiswanya ya. Oke. 1.740.600 won adalah gaji bersih dari karyawan yang calon karyawan sebuah konter HP di Korea Selatan. Ketika gaji tersebut dirupiahkan, maka nilainya bisa menjadi 21 juta rupiah. Berapakah nilai tukar won terhadap rupiah? Maka jawab ya. Diketahui diket, kalau guruku dulu nulisnya diket. Diketahui gaji bersih GB ya, bukan GB sebenarnya. Saya menyingkat sendiri. Biasanya kalau pelajaran ekonomi itu gaji bersih, berarti dia biasanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi harap maklum, yang ini gaji bersih. Gaji bersihnya adalah 1.740.600. Kemudian nilai rupiahnya ketika dirupiahkan, kita anggap aja itu adalah, jangan N ya, enggak, apa ya N kah, dirupiahkan. Nanti saya disalahkan oleh jurusan tertentu kalau saya begini ya. Gaji bersih saya tulis semua aja biar tidak terjadi komplain. Gaji bersih adalah 1.740.600 won. Wonnya ketinggalan. Kemudian ketika dirupiahkan, gaji dirupiahkan ya. Gaji dirupiahkan menjadi 21 juta. Gaji dirupiahkan menjadi 21 juta. Ditanya
Berapakah nilai tukar won terhadap rupiah? Yang ini kita anggap adalah X yang simbol itu ya. Pembahasan. Sebenarnya yang pembahasan di sini. Kebalik saya itu ya, guru matematika. Balik di sini pembahasannya ya. Pembahasan. Di sini pembahasan. Di sini jawab, ya kan? Mungkin iya, mungkin tidak. Menyebalkan ya. Oke, kita hapus semua. Jawab. Maka ketika diketahui gaji bersih 1.740.600, gaji dirupiahkan 21 juta, berapakah nilai X? X itu anggaplah X itu adalah nilai tukar won terhadap rupiah. Jadi gaji bersih dikalikan dengan X simbol sama dengan 21 juta. Kok sama dengan? Bukan 21 juta, sama dengan gaji dirupiahkan. Oke, gaji bersihnya berapa? 1.740.600 dikali dengan X sama dengan 21 juta. Kita akan silang, ini ada juga di pelajaran teknik sipil ya. Maka ketika kita akan satukan 1.740.600 dengan 21 juta, maka X sama dengan, ini rumusnya adalah rumus segitiga ya. Rumus segitiga. Ya, nih guru SMP saya dulu menyampaikan tentang segitiga yang mode-mode begini maksudnya. Jadi gaji bersih ini masuk sini. Gaji bersih masuk sini dikali dengan X simbol, didapat hasilnya iya betul, dikali X simbol, dapat hasilnya gaji dirupiahkan. Misalnya gaji dirupiahkan kita GR misalnya. Misal itu ya, jangan terlalu diambil kata-kata. Oke, di sini mengenang kembali rasa rindu kepada semua guru ya, karena belajar tanpa guru itu biasanya akan lebih sulit. Nggak ada rumusnya ya. Belajar cukup dengan membaca buku. Belajar itu harus bersama guru dan bersama buku, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu terbaik itu milik Allah. Jelas lah. Manusia itu apalah. Iya, karena adik saya pengennya saya tampil lebih ceria, makanya dibikin ceria ya. Ya, gaji bersih dikali dengan X simbol didapat dengan gaji yang dirupiahkan. Kalau kita mau ngambil X-nya saja kata guruku dulu, guru matematika, maka yang ini bagi, jadi gaji yang dirupiahkan dibagi dengan gaji bersih. 21 juta dibagi dengan 1.740.600 sama dengan berapa hasil dari Microsoft Excel-nya? 12,0648 ya. Itu dari Excel-nya. Desimalnya saya ambil 4 digit. 12,0648. Kalau kita mau buang desimalnya, angka di belakang koma, kita asumsikan. Kalau teknik sipil itu asumsi itu begini. Ya, bukan diasumsikan, dibulatkan. Maka X sama dengan 12. Maka yang menjadi nilai tukarnya, berapakah nilai tukar won terhadap rupiah? 12. Berarti 1 won berarti 1 won sama dengan Rp 12 rupiah.
dapat. Jadi 1.740.600 dikali 12 adalah 21 juta rupiah. Kita telah menyelesaikan mereka. Oke. Semua sudah finish ya. Maka nilai kesimpulan, kalau guruku dulu begini bikin kesimpulan. Titik 3, katanya kayak yang simbol matematika deh gitu. Iya kah? Iya betul kayak itu. Jadi nilai tukar won terhadap rupiah adalah 12 rupiah. Nilai won, karena matematika itu selalu ada kesimpulan. Begitu kata guruku dulu. Nilai tukar won terhadap rupiah adalah, ini dia kesimpulannya, 1 won sama dengan 12 rupiah. Jadi sempat saya mengambil kesimpulan bahwa nilai rupiah itu lebih rendah 12 level grade atau tingkat dari nilai mata uang Korea Selatan. Artinya kita kalau tangga Indonesia itu di bawah 12 tangga dari Korea Selatan. Bagaimana dengan Amerika, dolar Amerika? Kalau saya pernah lihat beberapa hari yang lalu, nilai tukar, bahkan pernah nilai tukar tuh kalau nggak salah $1 itu sama dengan, mungkin pernah nyampe 21.000 ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kayak saya lupa ingat kemarin nilai tukar dolar terhadap rupiah itu berapa, 14.000 atau bahkan lebih ya. Mohon maaf kalau saya salah, soalnya saya jarang ke bank. Bukan jarang ke bank, malah paling 1 kali 2 kali aja ya. Ya Allah, ngerinya ya. Tapi kunci hidup itu adalah kebahagiaan. Rasa syukur itu akan membuat manusia bahagia. Jadi bukan berpengaruh kepada nilai tukar. Oke, kita jangan simpang-simpangkan ya. Kita bicarakan sedikit ketika nilai dolar itu, nilai $1 itu sama dengan 14.000 rupiah, maka posisi Indonesia itu adalah 14.000 tangga di bawah Amerika. Memang itu kenyataan. Kalau di studi ekonomi itu artinya Indonesia jauh tertinggal dari negara lain, karena memang negara Indonesia itu adalah negara berkembang, tapi negara berkembang yang, kalau orang negara berkembangnya cenderung ke arah atas, Indonesia itu negara berkembangnya cenderung ke arah bawah. Jadi di siklus status berkembangnya itu masih berkembang di, istilahnya itu di tingkat bawah ya. Kalau level, ada level C, level B min punya kita. Mohon maaf, Indonesia punya. Kita harus berbenah diri. Jangan sampai dengan pembelajaran online ini membuat nilai rupiah semakin rendah. Semoga dengan cara berteknologi daring yang sekarang ini, Indonesia semakin cerdas. Bagaimana pola manusia supaya menjadi cerdas? Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Jangan memasuki tupoksi orang lain. Tugas pokok fungsi orang lain, bekerjalah maksimal dan ikhlas untuk pekerjaan kita sendiri. Fokus tentang ilmu yang kita punya. Lintas jalur boleh, asalkan ilmunya jelas. Pedoman terbaik adalah Al-Quran dan hadis. Thank you very much. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.